Sahabat soleh, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Pada gambar yang pertama, memperlihatkan sekelompok orang hidup rukun, saling bekerja sama dan bergotong royong. Kemudian gambar yang kedua, ada berbagai budaya di Indonesia yang berbeda-beda. Dari gambar-gambar ini memperlihatkan kalau mereka hidup rukun dalam aneka ragam suku, budaya, dan agama. Sungguh indah persahabatan mereka karena saling menolong, kerjasama, gotong royong tanpa memandang agama. Itulah di antara pesan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran agar hidup rukun meskipun dalam kebinekaan. Pesan ini sangat tepat untuk bangsa Indonesia karena bangsa ini memiliki perbedaan suku, bangsa, bahasa, agama, dan perbedaan lainnya. Bagaimana caranya agar bangsa kita tetap terjaga kerukunannya? Akan kita pelajari beberapa ayat yang menjelaskan tentang cara agar bangsa kita terjaga kerukunannya. Yuk kita pelajari. Hidup damai dalam kebersamaan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 64 dengan fasih. Kemudian kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dengan fasih. Surat Ali Imran ayat 64. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran, termasuk surat ketiga dalam Al-Quran dan berjumlah 200 ayat. Tergolong surat Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Berisi pesan pokok tentang keimanan, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kisah para teladan. Mari kita belajar membaca surat Ali Imran ayat 64. Membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam surat Ali Imran ada beberapa hukum tajwid yang perlu kalian perhatikan. Pada bacaan ya, kalian baca mat atau panjang sebanyak 5 harokat. Kemudian ada tanwin bertemu huruf sin, kita baca ikhfa atau samar. Tanwin bertemu dengan huruf ba, kita baca iklab atau berubah seperti huruf mim dan menahan 2 ketukan. Ada harokat tanwin bertemu wawu, kita baca idgham biguna atau memasukkan dengan dengung. Tanwin bertemu alif, kita baca idhar atau jelas. Tanwin bertemu mim, kita baca idgham bigunah atau memasukkan dengan dengung. Nun sukun bertemu dal, kita baca ikhfa atau samar. Nun sukun bertemu ta, kita juga baca ikhfa atau samar. Dan nun bertasydid, kita baca agunah atau dengung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin
سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina, termasuk surat kedua dalam Al-Quran dan berjumlah 286 ayat. Tergolong surat Madaniyah atau turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Berisi pesan pokok tentang keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan, serta janji dan ancaman Allah. Membaca surat Al-Baqarah ayat 256. Hukum tajwid yang perlu kamu perhatikan. Pada bacaan la, kita baca mat atau panjang 5 harokat. Nun sukun bertemu ya, kita baca idgham bi gunah atau memasukkan dengan dengung. Nun sukun bertemu ba, kita baca iqlab atau berubah seperti huruf mim dan menahan 2 ketukan. Nun sukun bertemu fa, kita baca ikhfa atau samar. Dan tanwin bertemu ain, kita baca idhar atau jelas. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Rajin-rajinlah kalian belajar membaca supaya lancar. Setelah kalian belajar membaca, kalian juga bisa belajar menulis,
agar dapat mempermudah dalam membaca Al-Quran. Selamat belajar. Wassalamualaikum